Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik soleh dan solehah. Sudah pada siap untuk tidur ya? Doa sebelum tidurnya sudah dibaca belum? Kalau sudah, sekarang coba mulai tutup, pejamkan matanya dan mari kita mulai dengarkan cerita untuk malam ini ya. Let's go! Dongeng malam ini berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Alkisah, dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Bawang Putih. Namun, pada suatu hari, Ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Bawang Putih hidup dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih merupakan seorang pedagang yang sering bepergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak yang diberi nama Bawang Merah. Mulai sekarang, kau akan memiliki ibu dan kakak tiri, namanya Bawang Merah, ucap sang ayah. Bawang Putih pun bahagia karena memiliki keluarga baru. Ibu tiri dan Bawang Merah bersikap manis padanya. Namun ternyata kebaikan itu hanya sesaat. Mereka bersikap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya berada bersamanya. Akan tetapi, ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan semua pekerjaan rumah, seperti layaknya seorang pembantu. Kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sang ibu tiri dan Bawang Merah pun bersikap semakin jahat pada Bawang Putih. Mulai sekarang, semua pekerjaan rumah kamu kerjakan setiap hari. Bahkan, waktu beristirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Tiap hari, dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Sampai pada suatu pagi, ketika Bawang Putih menyuci di sungai, tanpa disadari, salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. "Kakak, maaf, selendangmu hanyut di sungai," tutur Bawang Putih. Bawang Merah pun memarahi Bawang Putih. Dia menyuruh Bawang Putih mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Akhirnya, Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, selendang itu belum juga dia temukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Ternyata gubuk itu dihuni oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. Nenek itu cukup baik hati. Dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap.
Nenek juga menanyakan perihal tentang bawang putih dan bagaimana dia sampai di tempat itu. Bawang putih pun menceritakan nasib yang dialaminya. Hingga nenek yang mendengarkan cerita tersebut merasa iba. Ternyata selendang yang dicari bawang putih ditemukan oleh si nenek. Tapi nenek itu hanya mau menyerahkan selendang itu dengan syarat bawang putih harus menemaninya selama 1 minggu. Bawang putih menerima tawaran itu dengan senang hati. Waktu seminggu pun berlalu, dan kini waktunya bawang putih untuk pulang. Karena selama tinggal bersama nenek bawang putih sangat rajin, maka nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan juga memberikan hadiah pada bawang putih. Bawang putih diminta oleh nenek untuk memilih di antara 2 buah labu untuk dibawanya pulang. Awalnya, bawang putih ingin menolak. Namun, karena ingin menghormati pemberian, bawang putih akhirnya memilih labu yang kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya. Nenek itu hanya tersenyum mendengar alasan bawang putih. Setelah itu, bawang putih pun segera pulang dan menyerahkan selendang itu pada bawang merah. Selanjutnya, bawang putih segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun, betapa terkejutnya bawang putih karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Sementara itu, tak sengaja ibu tiri bawang putih melihatnya dan langsung merampas semua emas itu. Bukan hanya itu, dia juga memaksa agar bawang putih untuk menceritakan dari mana bawang putih mendapatkan labu ajaib itu. Mendengar cerita bawang putih, muncul niat jahat di benak ibu tirinya yang serakah itu. Esok paginya, dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar sehingga isinya lebih banyak. Singkat cerita, bawang merah yang malas itu tiba di gubuk nenek dan dia pun tinggal di sana selama 1 minggu. Namun, karena sifatnya yang pemalas, bawang merah hanya bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek. Ketika sudah waktunya pulang, bawang merah pun diminta nenek untuk memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, bawang merah pun langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir pasti emas di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih dan takut jika bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih mencuci di sungai. Setelah itu, mereka masuk kamar dan menguncinya dengan rapat. Dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu. Namun di luar dugaan, bukan emas yang ada di dalamnya, melainkan labu itu dipenuhi ular, kalajengking,
kelabang, dan berbagai hewan berbisa lainnya. Hewan-hewan itu lalu keluar dari labu dan mengejar bawang merah dan ibunya yang serakah tersebut. Setelah berhasil lolos dari kejaran hewan-hewan berbisa tersebut, akhirnya bawang merah dan ibunya tersadar bahwa semua perbuatan mereka selama ini kepada bawang putih adalah salah. Dan akhirnya bawang merah beserta ibunya meminta maaf kepada bawang putih. Bawang putih pun memaafkan bawang merah dan ibu tirinya. Hingga akhirnya mereka kembali hidup rukun sebagai keluarga yang bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Dan untuk ayah, bunda, dan kakak-kakak yang sudah mampir di channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar jika ada video terbaru dari channel ini tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.